sana itu kan memang saya itu minta kepada BUMDes itu untuk dampingi semacam itu. Misalnya ada warga sing, oh aku bisa nggak keripik atau aku bisa bikin kue ini gitu. Misalnya mereka nggak punya modal, terus nggak punya keahlian kayak packaging ataupun marketing, BUMDes kudu turun, butuh biayai dari nol, biayai bahkan apa itu mulai produksinya itu dibiayai tidak apa-apa. Jadi memang pingin saya itu memang seperti itu. Jadi BUMDes itu bukan hanya sekedar profit oriented sing saya kulaan 1000 total 1500 bukan hanya sekedar itu. Yang caranya dorong juga. Jadi BUMDes itu kan menjadi rumah nanti. Itu nanti harapan saya. Rumah masyarakat sekitar, mereka yang mau menjadi seorang wirausaha. Ini alhamdulillah loh, meskipun satu hari ini itu ada UMKM yang sudah kita dampingi itu BUMDes. Satu cuma. Enggak apa-apa. Karena memang saya minta itu mereka datang sendiri, bukan kita yang menyodorkan. Karena ketika ada juga itu mungkin masyarakat itu yang minta lek iso duwe saya enggak mau. Berapapun uang bakal dikasih pasti habis. Saya tuh pengennya, oh aku pengen gawe kue iki gitu. Modalnya apa jenenge bondone opoan kita belanjakan nanti. Sampai packaging kita belanjakan. Lek wis dadi packaging dibeli BUMDes cash. Selesai. Sistem itu Pak memang harus kerjakan. Jadi jangan sampai BUMDes ini seakan dia menjadi kompetitornya masyarakat. Rata-rata kan banyak yang buat toko perancangan lain. Buat sembako. Mulai toko sembako, BUMDesnya buat sembako. Kan bukan itu. Arahnya bukan ke situ. Arahnya bukan itu sebenarnya. Semua yang di Pemdas ini akhirnya kita ini semua biarpun muda, tapi kalau dia sudah jadi pejabat pemerintah desa, dia akan menjadi orang tua bagi masyarakat. Kan itu. Terus dorongan pemerintah pusat terus berlanjut. Ya nanti kalau jangan di sini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena udah di sana ya. Karena salah kan sih. Karena apa? Ya kan pertama kayak desa kan ada perhatian Nah, di atasnya itu kan kudu ada perhatian. Sampai yang di atas Pak, ketika dia akan tahu desa jenengan kan ada pemantiknya. Iya. Ada aksi, ada reaksi. Ada. Karena kalau Anda desanya biasa aja, orang di luar juga nggak akan tahu naiknya. Emang ada orang yang di atas. Iya, pasti. Harus gitu. Yo, nanti ngono gimana? Yuk gak apa-apa iki. Kalau sensor iki jelajah kampung. Jelajah kampung ngawur. Sing penting seneng padha senenge. Saudara untuk semua. Gak iso diatur ya diawur. Bahwa kenapa kami mengangkat Rejoso karena dia punya nilai otentik. Otentik itu nilai asli gitu. Wis apa none Doko Suto. Doko Sutone Rejoso, dia nggak punya alam, nggak punya air terjun, nggak punya hutan, tapi dia punya sumber daya manusia yang kreatif. Itulah yang kita jual, tidak hanya sekedar menjual produk dari kayu dan batu. Sangat kreatif. Kalau di Andonosari mungkin kebanyakan kayu apel ya. Iya Bapak-bapak ya. Jadi kira-kira kalau dari kayu apel itu bisa nggak bisa dijadikan kayak gitu? Gini, itu luar biasa, itu patut ditiru itu. Nah, senajan apa bikinnya mesin nggak ada, terus orang pengangguran di Andonosari lebih banyak. Apalagi sekarang saat ini petani sudah hancur semua, kan gitu. Nah ini minta solusi dari apa saja, dari Karang Taruna, dari BPKK, bagaimana mengolah untuk patut ditiru di desa itu. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana caranya kerjasamanya antara semua kru di Andonosari ini agar bisa bersatu. Cara pembagiannya, atau mungkin cara bagi fee-nya, atau mungkin dari alurnya itu bagaimana? Karena anak-anak muda itu kan punya grup sendiri, punya organisasi sendiri, terus dari kalangan yang lain juga punya sendiri, sedangkan kami sendiri juga punya koperasi. Kami juga banyak sekali ada olahan-olahan yang selama ini sudah difasilitasi oleh dari Dinas Koperasi. Agar bersatu, Andonosari itu betul-betul menjadi potensi yang bisa melebihi Batu, karena satu-satunya yang masih berjalan apel itu hanya di Andonosari, sedangkan di Pujon sudah hampir punah, di Batu juga sudah insya Allah tinggal beberapa aja, tapi di Andonosari ini sebagian besar masih banyak yang bertahan. Jadi bicara tentang desa wisata itu tidak harus membangun sebuah bangunan dulu, dan tidak harus merubah
merubah lahan hijau menjadi mungkin nanti seperti kafe sawah. Jadi kita di sini pemantiknya dulu adalah kandang peternakan sapi. Karena dari data Pujon kaya dengan susu, Pujon kaya dengan peternakan sapi. Kalau untuk menjual, misalnya kita menjual tentang apel, kita akan kalah setara dengan batu. Nah, dari Pujon Kidul ada wisata, kita menjual edukasi tentang peternakan. Nah, ternyata hal-hal seperti Mas Ahmad tadi, kita mencari rumput, kita membersihkan kandang, itu tamu itu senang, Bu. Awalnya mereka yang jijik melihat kotoran, terus kalau lihat sapi itu takut. Nah, setelah kita ajak ke kandang, mereka sangat antusias. Jadi mereka kita beri edukasi dulu. Susu yang jenengan minum itu berawal dari sini, Bu. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi kearifan lokal yang ada itu kita pertahankan. Kita menjadi pelaku wisata itu sebenarnya adalah mempertahankan kearifan lokal. Jadi itulah tujuan desa wisata itu, mempertahankan kearifan lokal yang di sana. Jadi Mas Ahmad sudah banyak bicara. Kita juga pernah ke sana hampir 2 kali. Kita misalnya pernah disambut sama Mas Betung dan saudaranya itu. Jadi apa api-api ya Mas. Itu kan juga sebuah kearifan. Dan di sini tuh nggak ada. Ya, jadi nanti tonjolkan ya untuk terutama pelaku Podawarisnya kalau membuat atraksi. Jadi apa yang beda desa Andonosari dengan desa yang lain? Diawali sama 1 titik. Dulu sini 1 titik aja. Ditonjolkan, ditekuni. Alhamdulillah sekarang bisa meluber seperti di masa ini. Jadi lingkaran kecil sekarang sudah menjadi lingkaran besar. Tidak hanya Pujon Kidul yang terdampak, Bu, desa-desa lain. Di tempat saya ini aja UKM-nya alhamdulillah sudah sampai Malang Selatan yang titik di sini. Dan itu saya sangat menolong sekali. Mereka nggak perlu legalitas seperti di toko-toko oleh-oleh yang resmi di Batu ya, di Malang. Mereka nggak punya PIRT, nggak punya perizinan, saya bantu. Jadi alhamdulillah sangat berdampak sekali. Sebuah konsep desa wisata ini sangat merubah pola pikir kita, merubah cara berpikir kita juga, merubah tatanan yang lebih baik, maksudnya seperti itu. Oke? Ngajak dengan semua untuk sekolah ini. Jadi ini sekolah langsung ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya pemerintahan desa ingin mentransfer visi misi desa. Jadi mentransfer apa yang ada potensi-potensi desa Andonosari. Jadi saya kira Andonosari punya anugerah yang luar biasa. Kita punya desa yang berbukit-bukit yang saya kira tidak semua desa punya hal semacam itu. Jadi mungkin kalau misalnya Ciputra bikin atau Jatim Pak siapa sini? Sintu Jatim. Ya Pak Sastro bikin itu tidak mampu. Karena nggak gunung aneh itu, nggak bukit itu, mendorong tidak mampu. Butuh duit berang triliun katanya bukit seperti itu. Makanya Tuhan telah memberikan anugerah kepada Andonosari ini sangat luar biasa. Makanya tinggal kita semua hari ini, diawali hari ini kita tata bareng-bareng. Karena ini terus terang saja kenapa saya libatkan berbagai pihak ini. Sebenarnya saya itu pengen ngajak sekitar 6.000 warga desa Andonosari ke sini sebenarnya. Sebenarnya itu seperti itu. Cuma jelas tidak mungkin. Jadi makanya hari ini yang kita ajak hanya sekitar 200 warga kita yang bisa ikut hari ini. Jadi mulai dari semua unsur di pemerintahan ada, mulai dari RT, RW, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, semua kita libatkan, termasuk pelaku UMKM seperti Bu Haji Olip ini. Jadi harapan saya ke depan ketika kita tadi sudah mengunjungi kampung UMKM, terus hari ini kita sudah disambut sangat luar biasa oleh Kang Ilun di rumahnya sendiri. Dengan bisa tahu di depan tadi ada display barang-barang atau produk olahan dari Mas Ilun sendiri. Saya kira tujuan pemerintahan desa seperti di awal-awal kita pingin bagaimana ke depan itu masyarakat itu menjual produk itu bukan mentah. Jadi pingin pemerintahan desa itu bagaimana misalnya apel ataupun susu ataupun yang lain lah, semua lah itu bisa dijual dalam bentuk jadi. Jadi
Mas Ilu ini sebenarnya hampir sama dengan kita. Jadi hampir semua di sini ini punya kebun apel, ya duwe sapi kan gitu ah. Mas Ilu ini sama. Jadi olahan apel yang di bawah, olahan susu yang dengan minum itu, semuanya itu dari sapinya Mas Ilun semua itu. Makanya saya ajak jenengan ke sini, ke pelakunya langsung. Sing bukan jering Pak, bukan apa ya, bukan sing penggaweane ngisi seminar-seminar terus di omahe dipalani nono apa-apa ini. Ini memang benar, memang kirim ini Pak gitu loh. Kan ada juga itu narasumber pinter lek ngomong jos gitu. Tapi ketika di omahe kon dhewe lapo, wis nggawe lapo ae gitu loh. Itu kadang-kadang itu juga tidak ada gitu loh. Makanya saya undang jenengan ke tempatnya Mas Ilun ini tujuannya iki wonge yo memang pelaku gitu loh. Makanya saya berharap pelajaran-pelajaran yang kita ambil hari ini itu bisa nantinya diterapkan di Andonosari. Jadi gini, bukan berarti tadi ada yang nyentil sama saya pagi. Aku di atas ada nggih cowek koyo ngono aku nemeni sone aku. Tolong aku ben tukokno alat iki ngono aku. Tadi ke kampung UMKM kan melihat-lihat itu. Aku di atas ada ngono nemeni sone aku. Aku tolong tukokno alat iki jadi ngono. Jadi perlu saya sampaikan apa yang kita lihat hari ini di kampung, terutama di kampung UMKM. Poin pentingnya itu saya itu pengen di Andonosari ke depan itu semua rumah masyarakat itu ada aktivitas ekonomi yang produktif. Bukan ngomong no kabeh nggih cowek duduk gitu loh. Apa potensi yang ada di tempat kita ayo dikembangkan gitu loh. Ya mungkin misalnya jenengan memang punya limpahan kayu banyak digawe alat-alat seperti itu ya monggo silakan gitu loh. Enggak apa-apa gitu loh. Cuma saya berharap di sisi lain juga perlu digarap. Karena gini, antara UMKM dan wisata itu sebenarnya itu kayak ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kenapa UMKM di Batu begitu maju? Maksud kalau cara pandang saya ya, jadi maju karena memang wisatanya juga jalan gitu loh. Makanya tadi kita sudah ke UMKM, saya berharap itu nantinya apa potensi-potensi yang ada di desa kita itu bisa dikembangkan bareng-bareng. Ini Mas Ilun, Mas Anwar yang punya jelajah kampung itu se-Indonesia. Jadi Mas Anwar sebenarnya sibuk sekali. Cuma karena jenengan semua orang Andonosari mau hadir ke sini, jam 2:30 pagi tadi baru pulang dari Semarang. Kemarin keliling Indonesia, nang Bengkulu, nang di Bukit Tinggi, macam-macam lah. Saya itu sampai bingung, kapan nih sone gitu loh. Makanya tanggal 9 ini tak khususkan ke Andonosari, saya ngasih materi gitu loh. Makanya saya sangat terima kasih sekali kepada Mas Anwar sama Mas Ilun yang sudah menyambut kita, ini sangat luar biasa sekali. Ya Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafiqu fi majidah. Ya Rabbana alhamduka bi hamdika wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ta'ala nabiyyana